deh kuat. Dia tetap teriak, ulang yuk, gue nggak kuat ya. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Edo Marsal. Jadi rencananya gue pengen buat tentang cerita-cerita yang memang pengalaman orang yang ketika naik gunung itu yang paling berkesan apa sih, atau memang nanti ada kejadian-kejadian aneh di atas gunung. Jadi gue udah ada narasumbernya di sini. Dia yang dulu suka naik gunung. Kalau gue kan baru-baru ini gitu, cuma dulu memang suka, cuma baru-baru ini lagi gue sering camping atau naik gunung. Jadi gue pengen dengar cerita-cerita dari narasumber ini. Jadi gue pengen tanya-tanya pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu. Awen? Ya siap. Jadi pengen nanya nih, Awen udah berapa kali sih naik gunung? Ya dibilang sering sih enggak, cuma adalah pengalaman lah sering naik gunung. Paling suka tuh suasananya di Gunung Salak. Oh gitu. Apa yang paling Awen suka di Gunung Salak? Nggak tahu deh, kayaknya gimana, dibilang gunung dari beberapa gunung ya kayaknya Gunung Salak yang chemistry-nya tuh lebih gimana ya, apa dah. Nah itu dia, dari curamnya, dari suasananya, ya dibilang bulu-bulu juga ada merinding-merindingnya gitu kan. Tapi memang katanya kan Gunung Salak banyak yang ngomong gitu ya, Gunung Salak itu horor, terkenal sama mistisnya. Karena di situ saya belum tahu tuh, tadinya pas nanjak ke Gunung Salak saya belum tahu tuh apa cerita-cerita mistis lah, tentang yang kata orang horor lah, yang amat lah, nggak pernah tahu karena memang modalnya nekat. Karena lagi itu saya di umur kisar 17-18 lah, saya naik itu berdasarkan tanpa pengalaman, cuma modal nekat sama temen 3 orang tuh di hari Selasa. Kita nggak tahu kalau ada jadwalnya, ternyata kalau misalkan naik gunung itu di hari Sabtu, hari Minggu itu lebih rame. Bisa kita naik itu udah nekat. Nah itu pas kita nanjak bertiga, kita ke base camp dulu. Biasa kan daftar kan, regis ya kan, biar kalau kata orang antisipasi. Nah antisipasi. Nah, kita menuju ke pos 1 tuh. Di pos 1 itu memang wah ampun lah ya, tapi pengalaman pertama olahraga enggak. Nah, kita nanjak tuh terus. Nah di posisi ini memang adanya salahnya kita saat dari kesorean sih kalau dibilang. Kesorean. Itu jam berapa Awen naik? Berangkatnya jam 4. Jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore kita nanjak bisa ke pos 1 itu 1,5 jam lah. Karena kita nyantai kan tuh. Nyantai 1,5 jam dari jam 4 ya kurang lebih 5:30 tuh. Di pos 1 baru di pos 1. Dari base camp biasa kita kan regis dulu tuh kan, pendaftaran dulu menuju ke pos 1. Untuk ke pos 2 ada tuh. Perjalanan mau lumayan panjang, makan waktu lah karena dari kita sore udah kelelahan, istirahat. Ke pos 2 nya itu kita juga udah mulai bener-bener capek banget karena jauh, bener-bener wah lah telat. Nah salahnya teman saya juga sesumbar situ. Dia ngomong cuma bercanda, kok jauh banget ya. Nah itu dia, di situ kita merasa kok malah nyampe itu ke pos tuh. Anehnya padahal udah kelihatan nih kayaknya itu pos 2 tuh. Cuma gara-gara kita ngomong jauh amat ya gitu kan. Bener-bener dilalahnya nggak nyampe, lama. Tapi itu perjalanannya maksudnya Awen muter-muter kesesat atau memang jalur satu aja itu? Jalur satu aja, cuman ya itu mungkin katanya kita baru tahu sekarang. Nanti kalau naik gunung itu kan nggak boleh namanya kita asal ngucap. Nah di situ lah kelepasan. Kelepasan ya kita telah dari sekarang. Oh ternyata benar yang kita alami nih, kita nanjak itu dengan salah ngomong aja kok jauh, itu semakin jauh kayaknya di pos. Dan kita istirahat, udah mau menjelang maghrib kalau nggak salah lah, pokoknya udah sore gitu kan. Itu udah mulai nggak jelas tuh, nggak jelasnya kita udah nyium bau hal yang ya mungkin ada di hutan lah ya, di gunung lah ya, entah wangi-wangian ya kan. Jadi mikirnya ya kita nggak ada mikir yang aneh-aneh. Ternyata tiba-tiba kok
kayak ada yang ngikutin juga, sangka itu rombongan. Pas kita nengok ke belakang nggak ada, ya kan. Kita nengok lagi ke belakang nggak ada, tapi kesannya rame di sana. Ya kita nggak tahu rame, ada yang ketawa, ya ada yang banyak sih kayak orang ngobrol, ya kan. Di situ kita cuma mikirnya, oh mungkin ada yang lain kali, rombongan lain kali, Iya, iya. positif aja. Nah udah lumayan kita istirahat. Itu di pos 2. Pos 2 tuh kita istirahat, kita mau naik lagi, kita prepare lagi, kita ketemu yang dari atas turun, Ya. kena wah kena gitu ya. Tegur ini mana bang? Gue tuh kagak ada yang nyaut di situ, kalau tuh 5 orang itu tapi kok ada yang nyaut ya. Ya. Oh mungkin dia lelah, ambil positif lagi nih ya. Pas dia lewat kita nengok lagi, nggak ada. Ini jantung semua udah mulai dakduk. Ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Gitu kan? Ya udah positif lagi, main tengok sana, tengok sini. Jadi kita jalan lagi deh menuju ke pos 3. Ya. Di pos 3 ya jujur sih lebih enakan lewat jalur Cidahu dibanding yang kita lewatin, kan ini jalur Terjal. ya. Terjal banget ya. Cimaki kan lumayan tuh kan. Katanya walaupun singkat ya jalurnya. Nah di sini kok nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu kan. Maksudnya tuh dibilangnya dekat tapi kok makin lama makin jauh ke pos 3-nya. Ketika kita udah nyampe di pos 3 tuh, tapi saya ngerokok dulu boleh nggak? Boleh silakan. Biar nggak canggung nih. Iya. Soalnya mulai ini cerita bikin bulu-bulu yang gimana ya, terserah sih mau Mas Edo atau yang lain nanti mikirnya ini gimana gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pasti sampai di pos 3 memang kondisi air kita tuh persiapan sudah habis. Nah air itu memang adanya di pos 3 tuh Mas. Di pos 3 itu teman saya yang 2 tuh udah cari air. Dan saya mikir, wah kita saya duduk dulu, mau ada waktu ya kan, saya istirahat, saya nyari air. Nah kesini lagi nih kejadian yang nggak dipikirin, ternyata ada. Ternyata ada ibu-ibu. Itu pas Awen sendirian, Itu saya sendiri. nunggu tas. Kalau dibilang ngutas ya sembari istirahat. Nah saya duduk, tiba-tiba ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu turun rapi Mas. Ya, sekarang bayangin ibu-ibu sendiri turun rapi. Itu pakaiannya kayak gimana? Ya intinya kayak orang bukan lagi naik gunung, bener-bener rapi, pakai kardigan, Orang kantoran. kayak orang kantoran. Itu sekitar jam berapa? Nah itu udah mulai gelap lah. Ya, saya nggak bisa lain. Yang kalau saya lihat mah patokan saya itu jam 6-an, jam setengah 7. Ya masih sore lah gitu kan. Nah dia nanya, Pak, ini kemana? Saya mau pulang. Saya bingung. Hah? Saya bilang, kalau mau turun ke sana ke bawah. Saya mau pulang. Ya saya kan nggak mungkin saya anterin karena saya nunggu teman saya yang lagi ngambil air. Tapi Awen itu berpikir nggak kalau itu ya misalkan apa gitu? Kagak ada kepikirannya karena kita mikirnya Udah capek ya. ya sudah lu udah capek. Kedua ya nggak pernah kepikiran yang hal-hal yang begitu dan kita nggak pernah tahu dasarnya itu gunung ada hal-hal mistis atau apa. Nah saya bingung, ya sempat diem tuh. Dia juga natap kosong, cuma ngomong saya pengen pulang. Saya pengen pulang. Arah pulang kemana? Ada rasa takut di situ. Saya lihat kanan kiri, temen saya kok lama gitu. Pas saya diri, ada tuh. Langsung hilang atau memang Awen ngelihat dia turunnya? Tapi dia sempat bilang makasih atau enggak? Nggak bilang makasih, nggak bilang apa. Jadi baru karena saya mikir, saya udah takut nih, saya diri nih, pengen lihat teman saya, mudah-mudahan ada. Pas saya nengok begini, nggak ada di situ. Di situ saya pengen lari, takut saya nyasar. Di posisi ya udah saya stay di situ kan, sampai teman saya datang. Pas teman saya datang, berdua, saya ngomong, di situ saya ketawain Mas. Dia bilang, lu capean. Secapek-capeknya kita Mas, ya kan? Logika dong, secapek-capeknya kita nggak mungkin gitu kan sampai kita punya khayalan yang nah pas teman saya sudah ajakin kita jalan lagi yuk gitu kan. Ya, saya bilang tak dulu, istirahat dulu. Saya masih deg-degan di situ kan. Saya duduk, saya nengok ibu
itu ada lagi mas di bawah bawah. manggil ayo. Tapi itu Awen doang yang lihat atau dua orang Di situ saya langsung stop juga. Tuh orangnya. Nah, pas teman saya nengok, nggak ada yang lihat sama sekali. Awen doang yang dikasih. Saya doang ngeliat itu. Nah disitulah mulai deh teman-teman saya mikir, bilang lu udah mulai halusinasi. Ya kan, udah lo istirahat dulu, ya kan. Ya, saya kan nggak terima dibilang kayak gitu ya, maksudnya masih sadar, dibilang capek nggak capek banget gitu kan. Ya, saya bilang enggak, gue nggak capek, gue nggak halusinasi gitu kan. Pokoknya teman saya itu selalu bilang lo halusinasi, udah lo kecapean gitu kan. Nah, saya nggak terima karena saya ngerasa nggak terlalu capek, nggak halusinasi juga tuh gitu kan. Akhirnya saya ngajakin itu tuh, yaudah kita berangkat lagi, kita jalan lagi. Karena gue nggak capek, gitu kan, ke pos 4. Nah karena kan kita pengen ke Puncak Manik gitu kan, yang tadi saya bilang saya mau ke Puncak Manik, kita pengen camping di sana nih, posisi di sana terakhirnya tujuannya gitu kan. Jadi kita jalan keburu malam takutnya gitu kan. Jadi kita jalan ke pos 4. Di pos 4 sih pos 4 tuh masih stabil lah ya, tapi teman saya di situ udah mulai rasa yang hal yang saya rasain mungkin gitu kan. Dia bilang katanya ada yang manggil-manggil, manggilnya tuh minta tolong gitu kan. Dia bilang, wah lu denger gak? Apa? Di situ saya nggak denger, dia doang yang denger. Ada minta tolong katanya. Serius, nah kita sambil jalan tuh pelan-pelan. Kata dia semakin kencang suaranya. Udah kita jalan aja nih. Nah teman saya yang satu nih, ada orang paling sesumbar nih ada, kita sebutin namanya, takut tidak terima nih. Dia ngomong, lu pada capek nih, makanya lu gak pada biasa naik gunung begini ya. Nah temen gue udah mulai pecet nih, yang satu nih yang bilang, gak tau karena di kupingnya langsung gitu kan. Nah ke pos 4 itu tuh perjalanan semakin lumayan lagi nih, semakin gelap juga kan ya, karena posisinya nanjak juga ya kan. Tiba-tiba ada yang bilang, ada yang jatuh. Jadi kan nangka nih gitu. Positif lagi nih, gliding tadi udah udah jalan hampir di pertengahan jalan lagi, kita itu kayak sudah bertiga tuh kayak nyasar kok gak nyampe ini semakin gelap gitu kan, semakin kuping juga makin budek, rasa kayak tekanan gitu kan, makin budek. Kita ngomong satu sama lain tuh kayak teriak-teriakan bos. Tapi kita teriak itu kayak ada yang lebih teriak lagi, lebih kenceng lagi, makin kenceng ya kan. Ya antara suara tekanan kuping kita karena udara kita naik kan, tapi ada suara yang bahasanya yaitu suara tolong, suara teriak, dan suara ya pokoknya nggak bisa diungkapin lah. Di situ kita udah mulai wah jantung udah pada ini. Nah teman saya doang tuh yang satu udah yang nggak mau dengerin kata kita doang berdua ya kan, di jalan dia tetap dia paling depan tuh. Nah, saya berdua duduk tengok sendiri ke pos 4. Alhamdulillah tuh nyampe di pos 4. Cobaannya ke pos 4 kita suara makin kuping tuh semakin kayak ketaten aja. Mungkin karena emang udah makin tinggi kali ya. Udah nggak lama karena takut kemalaman juga, Puncak Maniknya juga kan takut malam, kita lantai ke pos 5. Di pos 5 itu kita jalan di sini nih. Istirahat itu di pos 5 istirahat atau langsung naik ke Puncak Manik? Di sini masalahnya nih di pos 5 ini nih pas ke Puncak Manik ini. Nah kita bertiga tuh udah mulai per-peran, mulai jujur setengah badan di situ mas, setengah badan, ada kakinya, tangguh, Di situ teman saya tadi sunat, yang tadinya sombong, dia ngucek mata, dia teriak, dia mundur ke belakang, dia paling belakang. Itu yang terjadi paling depan. Dia paling depan, yang paling sombong. Di situ mikir, saya balik atau lanjut nih, kan tanggung, ya balik lanjut nih. Sedangkan perjalanan itu makin menyempit kan, makin tinggi lagi, makin curam lagi. Turun tanggung, kita nanjak air, ya sudah lanjutin. Dilanjutinnya dilalanya lagi.
teman saya kakinya dicet. Itu kerasa. Dia bilang kaki gua ada yang megang. Kaki gua yang megang. Nggak ada yang berani tuh mas, nggak ada yang berani nengok ke kaki. Ya kan kita mikirnya karena sudah ada shock-shocknya, bener-bener shock terapi, kita langsung bener-bener deng gitu kan, bertiga kita teriak pun nggak ada yang dengar sama sekali. Ya kan? Yang kita pikir tadi rombongan ramai pun itu ternyata nggak ada rombongan, nggak ada yang barengan gitu. Terus wah bener-bener real, kita bertiga, teman saya dibilang kaki gue ada yang megang, kadang dari nengok ke kaki. Angkat, gue cuma bilang angkat kaki lo, angkat, kita jalan sampai dia terkencing. Yaudah kita bilang, nih kita niat baik, kita cuma mau puncak manik. Dia pelan-pelan baca doa, di situ diangkat kakinya pelan-pelan. Alhamdulillah kita bisa jalan lagi, lanjut ke pos 5. Ya kita akhirnya sampai di pos 5. Ya nggak jauh tuh, langsung ke puncak manik itu kan. Kita istirahat dulu situ, ya kita ngobrol pelan-pelan. Ya udah karena kejadian dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kita istirahat, kita sama-sama, ya udah berarti pengalaman kita sama-sama telan nih, gitu kan. Berarti udah nggak ada lagi namanya halusinasi, kecapean segala macam, berarti sama-sama dia ngerasain itu, gitu kan. Udah kita ngobrol-ngobrol, udahlah dibanding kelamaan ngobrol juga, akhirnya itu puncak manik. Udah alhamdulillah sampai memang nggak ada apa-apa. Cuma karena di posisi puncak itu kan pohon terlalu jarang tuh, kita mau masang tenda itu kan takut angin atau ya nanti hujan atau gimana, kita cari yang sedikit melipir lah, yang ada pohon lebih lebat sedikit gitu kan, cari aman. Sudah kita pasang tenda, kita udah bikin ya untuk hangat-hangat lah ya, kopi segala macam. Udah mulai badan juga udah nggak enak gitu kan, udah mulai gini, sip-sipan kita tuh mulai itu. Nah saya bagian yang keduanya, pertama temen saya tuh yang kakinya bilang, saya duluan tidur berdua, teman saya sendiri tiba-tiba teriak, wah udah masuk ke dalam tenda, dia teriak, gue nggak mau jaga, gue mau tidur gantian gitu. Padahal di situ posisi baru 10 menit. Ya kita nanya dong, lo kenapa gitu, lo kenapa? Gak bisa ngomong, dia gak bisa teriak, dia gak bisa cerita, dia masuk langsung ngumpet. Yang mau gak mau kan kita harus ada yang jaga kan, gak bisa tidur semua gitu kan, maksudnya ya namanya kita bertawam ya kan, katanya kan harus ada yang standby. Dari situ akhirnya teman saya tuh yang sesumbar lah ya, tapi sekarang udah gak sesumbar nih karena kejadian yang di pos-pos bawah tuh. Dia juga udah takut tuh, kita berdua aja yuk, dia ngajak gitu kan. Saya gak mau lah ya kan, saya butuh istirahat juga. Akhirnya dia mau gak mau di situ. Saya tidur, pas saya udah mulai enak lah tidur ya, udah mulai tidur enak. Saya nengok, kenapa dia gak jaga? Gitu kok nggak tidur ya kan, lu tidur semua. Saya bangunin nih, tuh bangun loh, gitu. Kagak nyaut ya, tuh bangun, gak nyaut. Nah temen saya yang pertama tuh, yang satu saya bangun, dia teriak lagi, dia teriak, ini bukan si mana katanya. Ah, kita ya kita bertiga, ini siapa ya gitu kan. Saya keluar tuh, bener saya lagi kopi di depan. Saya tengok lagi, nggak ada itu dok, nggak ada. Akhirnya kita bertiga di depan gitu, nggak berani masuk. Kan berarti kan setan udah berani masuk ke dalam, ya kan? Kenapa nggak di luar aja gitu kan? Akhirnya kita bertiga tuh di luar tuh, kita bertiga di luar. Akhirnya kita ngobrol apa, kita udah bingung nih. Ya akhirnya tadi saling kata-katapan, kok ada yang teriak-teriak lagi. Itu sekitar jam berapa itu? Ya kurang lebih baru jam 9. Jam 9 lah, itu kan jam 9, jam setengah 10 lah ya kan. Ya mikirnya juga masih siang lah ya. Nah gitu kan, memang terlalu cepat kita untuk istirahat sih, cuman hitungannya mau ngapain lagi gitu kan, biar kita bisa bangunnya pagi kan itu kan gitu kan. Jam 9 akhirnya kita ngobrol di depan itu, kita ngobrol bareng gitu kan. Kita ngobrol bareng, tiba-tiba ada yang nggak diinginin terjadi. Yang nggak diinginin terjadi nih. Center kita nih tiba-tiba kayak
mati nyala. Nah itu juga mikirnya positif juga tuh Mas itu ya, baterainya mungkin gitu kan, kita ganti nih pakai baterai baru masih ya kan, oh kita ambil lagi yang satu cadangan, pas kita nyalain normal, oh berarti rusak kali ya dalam perjalanan atau gimana gitu kan, jadi ada positif tuh. Nah nggak lama kemudian tiba-tiba posisi sama tuh, kedap. Lah kita kebingungan tuh bertiga tatap-tatapan ya kan, ternyata mau nggak mau akhirnya kita cuma ngandalin headlamp. Kita bertiga pakai headlamp tuh satu-satu tuh. Nah kan coba bayangin deh, headlamp itu kan pandangannya semana sih, muka ke muka doang Mas ya. Kita kan nggak bisa ngeliat jarak jauh, muka ke muka ya paling cuma jarak berapa meter, semeter lah ya gitu kan. Udah tuh, udah kita pasang headlamp, kita masih mikir positif lagi, wah alat pada rusak nih. Pas kita nengok tiba-tiba bunyi Mas, kita nengok ke arah bunyi tersebut ya kan, nengok bertiga ternyata tenda yang bunyi. Mikir positif lagi, angin. Kok makin lama guncangannya makin kencang Mas. Tapi itu parno dong. posisinya angin atau apa sih? Sekarang logika kalau misalnya angin kita juga pasti ketemu angin dong. Tapi posisi pikiran aja kita pikiran positif aja, angin nih gitu. Tapi kok goyangnya kok kayak ada yang ngegerakin di dalam gitu kan. Ya kita bingung mau ngapain nih, posisi kan cuma ngandelin tenda doang buat kita istirahat. Sedangkan tenda tuh goyang Mas gitu. Tenda goyang. Ya kita bertiga tuh. Pegangan tangan dong. Kalau dalam tenda. Saat kita berjalan pelan-pelan ke arah buka. Pelan. Nggak ada apa. Rapi gitu dalam Rapi. Disitulah kita langsung tengok lagi. Ini ada apaan sih sebenarnya? Ada yang salah nggak sih? Gitu kan? Kita pikir ya oke, karena awam ya kan. Cuma ada yang salah nggak sih? Gitu kan? Udah, akhirnya kita tetap duluan. Kita kan bingung. Akhirnya mau gimana? Mau tidur nggak bisa. Mau melek juga kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Ya. Pengalaman pertama tuh, ibarat kata gunung salak ya kan. Kita ngobrol. Sejujur sih di situ saya ngeliat teman saya tuh pengen nangis. Memang gitu. Pulang yuk. Ya kita lagi gila kali pulangnya jam segini gitu kan, turunnya nggak mungkin naik aja begini apalagi turun ya kan, bayangin aja. Ya akhirnya gue kuatin temen gue kuat. Ya tetap tuh ya pulang yuk, gue nggak kuat ya, gue nggak kuat gitu. Nah sekarang akhirnya temen gue nanti juga bilang yaudah sabar, tapi kita bertiga gitu kan. Dia teriak Mas, kita ganjil ini kita ganjil. Ya gue nggak kepikiran di situ gitu. Bedanya ganjil sama genep HP gitu kan, kalau gue nanya dong nih, kita ganjil bro. Ya ada rasa juga sih, nyangkut juga ya kan. Ya udah, tapi tetap gue tenangin dong gue di situ. Tetap tenangin. Gerimis dong. Tiba-tiba Gerimis dong. Ya sekarang logika lagi, masuk sampai di luar. Ya kan? Sedangkan itu tenda udah begitu. Kejadian. Saya tidur ngeliat ada, ya kan? Nah lu gerimis, kita nggak mungkin dong bertahan di luar. Kita masuk lah akhirnya kan. Masuk. Udah mulai posisi. Udah nggak jelas itu. Tidur enggak. Melek juga enggak, ya kan? Waktu lama Mas di situ. Kerasa banget Mas. Itu panas lah, keringet dingin atau semua itu tuh campur aduk di situ. Harus rasanya memang dingin kan? Ya memang dingin, cuman lu kayak ada keringet, tapi di badan tuh kayak nggak enak gitu. Hawanya panas. Nah saya di situ dengar lah ada bahasanya, ada orang yang jalan tuh rame. Saya langsung tengok kan, wah alhamdulillah ada orang nih. Kita buat, kita nengok. Sepi. Justru kita malah bertanya lagi, langkah siapa itu? Kalau satu orang itu aja udah denger lah, ini rame Mas. Itu suara kayak tentara atau apa sih? Enggak, Jalan biasa. orang jalan biasa.
aneh posisi pas kita buka nggak ada. Harusnya kalau pas kita buka itu kan minimal ada 1-2 orang itu yang kelihatan dong. Ya emang pengandalan kita cuma pakai headlamp doang di situ kan, karena memang itu doang yang hidup. Kita nengok sini, emang ada rasa takut pas kita nengok sono itu. Tapi jujur nggak ada orang. Minimal pada orang pasti kan minimal say hi gitu kan. Ini enggak, langsung sepi lagi. Posisi gerimisnya makin kenceng. Gerimis itu makin kayak terus lah ya misalnya. Akhirnya kita putusin udah rame-rame dari 3 tuh masuk ke dalam. Saat kita masuk ke dalam, terus rentak di situ tiba-tiba kayak tenda itu tuh ngerasa kayak ada yang ngelilingin. Itu berasa banget. Nah kita masih positif lagi. Ini apa binatang buas? Itu juga gak positif sih, binatang buas juga ya. Cuma masih pikiran ini binatang gitu kan, ini hewan lah ya kan. Wah gitu sih. Akhirnya kita putusin untuk matiin lampu. Matiin headlamp. Memang saat dimatiin tuh kondisi emang rada-rada tenang sedikit gitu kan, tenang tapi ya jantung tuh kayak dadu gitu kan. Posisinya lama terus, berasa lama, sumpah itu seumur umur itu saya ngerasain situ tuh lama banget. Tapi benar tuh kayak ada yang jalan lagi tuh ngelilingin tuh tenda tuh, nggak suara satu, ya kan? Tiba-tiba ada yang mikir hewan apa itu? Ya kan? Kita mikir hewan apa nih? Kan? Makin lagi, makin begitu. Spontan gitu. Temen saya benar-benar takut langsung teriak pulang, gitu bekap tuh ya kan. Kita tahu kalau tiba-tiba mau benar-benar hewan buas ya kan? Iya. Kita bekap tuh, lumayan kurang lebih ya 1 menitan lah kita bekap, dinangis di situ. Karena nggak kuat ya kan, jadi orangnya parno memang udah parno banget lah ya kan. Ya udah kita tahan, udah dikit lagi pagi gitu kan, padahal di situ masih ya saya lihat kira jam 11 itu. Masih parno jangan. Terus saya bohongin dikit lagi pagi gitu kan, pagi kita langsung turun lah gitu kan. Udah mulai tenang tuh dia, mulai tenang. Teriak lagi tuh suara semakin kenceng itu di dalam tenda suaranya. Dalam tenda ya seolah-olah kita dibuat keluar masuk bukan masuk gitu kan, tapi tetap kita nahan karena posisi hujan. Bayangin bertiga mas, ada suara tengah-tengah hujan ini saya bertahan di situ ya. Saya bertahan cuma lihat kelihatan temen saya udah bilang lu tidur dia merem, dia teriak lagi nggak bisa merem, ya kan? Nggak bisa merem, gue takut, gue pulang aja, gue turun aja. Jadi kan logika, siapa yang mau biarin temen kita turun? Iya. Akhirnya kita inisiatif konyol, kita ikat kakinya, biar nggak kemana-mana kan. Ya sadis sih, cuman maksudnya ngamanin aja gitu mas. Gue ikat temen gue yang nggak takutan itu, ya. Tiba-tiba temen gue kencing lagi. Memang dia rada sedikit berani sih, walaupun udah kena mental ya. Bahasa sekarang kena mental gitu. Dia paksakan itu kencing dari keluar ya kan. Dia kencing, tiba-tiba kok lama gitu kan. Jadi lama, takutnya kan nyasar kan. Takut dia cuma modal headlamp doang ya kan, takut nyasar. Nah temen gue yang gue ikat ini dia makin panik lagi. Makin pikirannya nggak karuan lagi. Sekarang logikanya mas, mau saya tinggal juga nggak bisa, ya. Saya cari pun yang ada yang ini gimana? Ya, saya tinggal dia nggak mau. Ya, saya bertahan saya mikirin di situ. Ini orang lama kemana? Gitu kan? Khawatir ada. Walaupun dia bilang, berani lah, bisa lah. Nah sekarang logika kencing berapa lama sih? Ya. Nah di situ kita udah mulai besar itu udah mulai. Pas mau keluar, ngomong. Dia ketawa-tawa ya, udah gue kencingin katanya. Maksudnya dia niatnya bercanda tuh, bawa suasana ya. Udah gue kencingin udah gak ada dari gitu kan. Nah temen gue, lu kalau ngomong yang benar gitu, jangan bercanda lo, digituin tuh. Temen gue yang diikat tuh yang ketakutan. Udah lu nakut lo gitu. Udah dah kita masuk, akhirnya kita masuk. Udah suruh masuk dah, udah lo hujan basah badan lu, udah. Nah temen gue yang habis kencing itu nenangin, udah takut dia udah kencingin nggak berani. Mau setan kayak mau binatang. Nah situ gue juga udah mulai panik. Wah ini anak nih, buat tenangin memang, tapi
ngeri juga kan Susumbar. Kita ngalamin soalnya pas nanya bilang jauh tuh makin jauh nggak nyampe ya kan. Ya udah, jadi deh biarin deh buat suasana nyaman aja dulu, buat tenang dulu, nggak apa-apa lo mau ngomong apa gitu, mikirnya udahlah biarin aja. Nah nggak lama nih mas nih, nggak lama tiba-tiba dia tuh kayak kesakitan. Kok sensor lah ya, gitu. Ini yang gue sakit gitu. Ya gue nanya, lu kenapa ya? Ada yang matok nggak? Ya kan mikir kan gitu dong ya. Ya enggak, kalau ada matok gue udah dari pertama dari gitu kan. Kok makin lama sakit, makin kenceng dari punya itunya gitu kan. Ya lu ada aja gitu kan. Pas gue bilang, lu buka. Pas dibuka di situ, gue nggak tega, gue nggak tega. Iya percaya nggak percaya ya. Tiba-tiba buah itunya itu meningkat, gede ya. Panik, makin panik dong temen gue nih. Gue mau pulang ya kan. Ya temen gue yang kencing itu juga jadi panik juga. Nah posisi kan gue doang yang jadi sadar ya kan, ibarat katanya lah gimana nih, gue harus kayak gimana. Ya satu gue mikir mas, tiba-tiba logika lo bangka. Semakin panik kita semakin gak jelas gitu kan. Semakin wah itu kenceng, kalau kita pas pegang gini kok kenceng, keras gitu kan. Ya akhirnya situ kita mengingat lah ya kan, kita punya keyakinan, kita berdoa ya kan segala macam. Ya memang nggak kontan hari itu langsung, hari itu maksudnya jam itu langsung sembuh gitu kan, tapi makin lama minimal dia ngerasa udah enakan tuh, udah enak kata dia, nggak terlalu keras itu, maksudnya nggak kenceng yang tadinya yang keras banget gitu kan, udah mulai mundur. Nah situ udah mulai udah berdua nggak ada yang ngomong sama sekali, udah keringet dingin. Ya kita mikir lagi, ya berdoa cepet pagi nih, ternyata kita alamin nggak sesuai dengan apa yang kita jalanin ya. Waktunya masih lama, nggak nyampe di situ doang mas. Ya semakin lama tuh kayak bunyi kayak kita di kayak ada nyakar gitu, kayak ada nyakar. Wah ini nih datang nih, bunyinya makin bunyi juga. Kita kenapa tuh biar masuknya kabur gitu kan. Kita dibalas kubur lagi. Gitu. Udah kita tidur deh, pasain tidur deh, bertiga pasain tidur. Walaupun temen juga masih bilang kurang enak gitu kan, dipaksain orang. Nah temen gue yang takut itu, yang diikat itu putar di tengah lah posisinya. Ya takut dia kabur atau gimana kan, pokoknya intinya di tengah gitu kan, paksain tidur. Nah gue juga nggak mau ada terjadi hal yang dingin lagi ya pas gue yang tiba-tiba ada itu ya kan, sama-sama akhirnya depan deh tuh, gimana caranya pokoknya saling lihat kelihatan deh ya, menghindari hal yang dinginin. Kita paksain tidur, dapet tidur di situ. Ya kurang lebih 2 jam lah, alhamdulillah ya, kurang lebih itu kita ngerasa wah lama. Kita melek, hujan nggak udah berhenti deh tuh, udah udahnya udah enak. Berapa tuh? Bangun sekitar jam berapa? Ya jam 3 lah ya. Jadi kan lumayan lama juga tuh kita jam 3 mulai aja. Berharap paginya tetap masih jauh. Gua kan untuk ngantarin naik itu kejauhan. Tapi di situ udah mulai rasa sedikit aman. Udah mau subuh, kita udah rasa aman. Ya udah kita mulai keluar lah sebentar, kita buka. Keringetan di situ tuh walaupun dingin. Keringetan, alhamdulillah nggak ada hal-hal yang aneh lagi. Tapi dari kesimpulan yang ada gitu kan, kita mikir kenapa kita diganggu hal-hal yang kayak gitu. Itu doang yang saya pikirin sampai sekarang gitu kan. Mungkin karena Susumbar itu kali. Mungkin Karena kan setahu saya kalau di gunung itu kan nggak boleh ngomong, ada gunung yang nggak boleh ngomong dingin nanti jadi makin dingin. Itu ada yang apa sih, kita intinya memang nggak boleh ngomong sembarangan. Walaupun intinya gini, apa sih namanya, ketika kita ditemuin kita takut, kita juga nggak boleh cerita ke teman sebenarnya. Jadi ceritanya nanti aja pas sudah turun sebenarnya. Itu sih sebenarnya kan, kalau kronologis dari Awen itu kan ketika itu cerita ke teman gitu kan. Nah itu mungkin dari situ. Jadi yang sama-sama panik, bener-bener jadi semuanya panik. Jadi kalau pendapat saya sih, kalau saya pribadi misalkan saya naik berempat atau bertiga, ketika saya ditemuin misalkan, saya nggak akan cerita karena biar 2 orang ini safe, nggak panik ya, biar saya aja, jadi biar tetap menjaga itu aja. Kalau
pernah percaya itu gitu. Iya, karena kita kejadian kayak gitu pengalaman lama ya kan di tempat yang horor gitu. Walaupun teman-teman yang lain nggak ya, justru malah kita nggak anggap itu horor. Nah justru kan saya juga pas ya udah itu cerita udah lama lah ya kan, kita dapat info pernah ada namanya kejadian musibah ternyata di situ, ternyata ada yang hilang ya kan, ada kejadian kecelakaan ya, intinya di situ baru saya tahu oh segitunya gitu. Iya kan di Mucamana itu kan memang yang Sukhoi itu kan ya mohon maaf nih, maksudnya tempat naruh mayatnya di situ waktu itu. Jadi temuin naruh mayatnya di daerah situ juga. Justru itu yang saya nggak Gitu. tahu. Di daerah situ itu tempatnya. Saya nggak pernah tahu. Nah kayak pas saya kesini info tuh baru tahu. Ya astagfirullah gitu kan, makanya Kan ada apa sih makam juga di sana, kan ada makam di atau saya juga kurang tahu itu makam orang naik gunung meninggal di sana atau apa, saya juga nggak tahu apa memang makam keramat, saya nggak tahu sih. Yang pasti ada makam di situ ya, saya pernah situ memang ada makam. Sama kejadian juga, saya juga waktu itu hampir sama seperti itu, cuma nggak sesering Awen yang cerita itu, jadi full bener-bener digangguin. Kalau saya enggak, itu paling sebentar aja sih, nggak lama. Setelah itu ya udah aman-aman aja sama saya gitu. ya untuk ke tempat-tempat lain sih alhamdulillah enggak. Mungkin dibilang apes juga enggak, tapi pembelajaran juga iya di hal tersebut. Ya itu pengalaman berdasarkan yang kita jalanin gitu kan. Dan untuk ke sana lagi kayaknya enggak makasih gitu kan, biarpun nanti diajak oh makasih gitu kan. Ya berdasarkan pengalaman ya alhamdulillah, kita alhamdulillah pas saat turun pun semua keadaan sehat walafiat gitu kan. Ya kita juga nggak pengennya kan yang seperti itu gitu kan, niatnya memang pengen buat camp ya gitu lah pengalamannya. Iya sih, emang katanya sih ya konon katanya ini mah Gunung Salak itu kan katanya gunung penuh mistis gitu. Cuma tergantung dari diri kita masing-masing sebenarnya nyikapinya. Kalau saya pribadi gitu sih sebenarnya, kita naik gunung itu buat apa sih? Kan banyak orang yang ngomong gitu, udah capek, ya kan, di sana cuma nenda, makan, tidur. Cuma kan setiap perorangan itu beda-beda, gitu kan. Mungkin memang pendapat orang yang belum pernah naik gunung memang begitu, tapi ketika kita naik gunung di sana kesannya beda, gitu. Kita bisa refresh otak. Ya, kalau saya di situ kan bertiga posisinya memang modal nekat tuh, nggak ada yang pengalaman sama sekali, cuma ngikutin pos-pos aja gitu kan, dan orang pengalaman sama sekali nggak ada gitu. Ya dibilang masa-masa ya kalau dibilang ya buat yang lain nih, kalau buat naik gitu, kalau belum ada pengalaman sama ya persiapan, intinya harus ada yang mendampingi lah, yang lebih pengalaman ke sana lah. Nah, dan satu lagi ini dijaga kali, mulut dijaga lah, jangan sampai ya ngerasain, ya mudah-mudahan sih enggak gitu, cuman intinya sikap kita pun mau dimanapun gitu kan, yang mau di gunung kayak mau di mana intinya ya jaga lisan aja. Mungkin itu pesan itu aja gitu kan. Itu ya ketidaktahuan kita kemarin itu, nggak ada pengalaman, nggak ada yang lebih pengalaman ngedampinginnya gitu kan, modal nekat gitu, mulut juga ya sembarangan. Disitulah ada pelajaran kita lagi untuk kapan kemanapun, oh kayaknya kudu harus dijaga gitu. Tapi setelah dari situ mau ke Sumbul itu aman ya udah nggak ada. Justru ya alhamdulillahnya di situ kita udah mulai aman ya, sudah mulai bisa nikmatin. Ternyata memang tetap indah ya, habis kita itu yang kita harapin, paginya tuh enak gitu kan. Ya ada kesannya aja gitu yang bikin kita pengen buru-buru turun. Jadi ya sempat ngelihat apa sih namanya sunrise itu. Ya sempat. Ya makanya itu kita masih dikasih enak gitu, masih dikasih, walaupun perjalanan untuk ke waktu melihat sunrise itu panjang, tapi ya dikasih enak lah, masih kasih nikmat lah. Ya siangan sedikit kita turun. Udah, cuma yang luar itu udah nggak mulai sampai sekarang dia ibaratnya turun lagi atau memang naik sih, tapi mungkin lebih sopan kali ya. Lebih sopan, kayak nggak yang acak-acakan gitu kan, maksudnya sumbar atau modal nekat atau gimana. Berdasarkan pengalaman dia yang saya lihat sekarang, dia udah mulai gak terlalu banyak
cuap-cuap lah di gunung cuap ya. lah, intinya nikmatin jalan deh, Nikmatin. proses perjalanan ya gitu. Ya itu. Jadi buat teman-teman yang memang apa sih namanya nonton channel ini, tonton sampai habis, jangan sampai di-cut, biar tahu kronologisnya bagaimana, biar gak salah paham. Pada intinya sih naik gunung itu ya kita harus ya apa sih namanya sopan lah. Kita juga kan bertamu ke tempat orang gitu kan, sama aja kayak kita bertamu ke rumah orang, kita ngomong ini pasti diusir lah sama orang kayak gitu. Jadi kita pun harus begitu, ke gunung pun walaupun kasat mata tetap mereka ada gitu, maksudnya kita harus permisi, kita harus benar-benar sopan, ngejaga lah intinya, ngejaga yang pasti ngejaga kelestarian alam, ngejaga buat nggak harus buang sampah sembarangan di sana, jadi harus dibawa lagi ke bawah sampahnya kayak gitu terus, jangan ngomong sembarangan. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton channel ini sampai akhir. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Terima kasih banyak juga yang sudah nonton channel ini sampai saat sekarang. Gue Edo Marsal pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.